Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, ini adalah video tanggapan Fakta Israel terkait instruksi baru Hamas dan misinformasi yang beredar di Indonesia tentang video yang dirilis oleh Hamas tentang Sandra. Saudara, kemarin pada hari pemakaman beberapa orang Sandra yang tewas dibunuh oleh Hamas dan ditemukan oleh tentara Israel di Rafah di terowongan bawah tanah. Pada hari itu juga Hamas merilis video ke-6 Sandra. Ke-6 Sandra berbicara di depan kamera, direkam dan dipublikasikan oleh Hamas di media sosial mereka. שלום, שמי עדן ירושלמי, אני בת 24 מתל אביב. קוראים לי אורי דנינו, אני בן 25 מירושלים. שמי אלמוג סרוסי, בן 27 מרעננה. שמי דורבנוב אלכסנדר, בן 32 מאשקלון. שמי כרמל גת, בת 39 מבארי. My name is Hirsch Goldberg Poland. I was born in Berkeley, California, and I currently live in Jerusalem, Israel. Satu keluarga dari Eden Yerushalmi mengizinkan untuk membuka video khusus Eden. אני רוצה לפנות למשפחה היקרה שלי שאני כל כך אוהבת ואני מתגעגעת אליכם, אמא, אבא, שני, מאי, אני אוהבת אתכם כל כך ואני מתגעגעת אליכם. Saudara, apa yang dilakukan Hamas ini adalah perang psikologis. Hamas menyiksa pemerintah Israel, menyiksa keluarga Sandra, menyiksa keluarga-keluarga yang menjadi korban teror karena Hamas ingin memperlihatkan bahwa mereka masih punya kuasa atas nasib warga Israel. Hamas masih punya otoritas atas kehidupan para tawanan. Ini yang sengaja Hamas lakukan untuk menekan pemerintah Israel yang sampai hari ini masih terus melakukan operasi pembebasan Sandra. Hamas mengeluarkan instruksi baru, yakni semua tawanan dijaga oleh mujahidin. Semua tawanan artinya tidak lagi menjadi orang yang diperlakukan sebagaimana hukum perang, yakni tawanan yang harus dilindungi, tawanan yang tidak boleh mengalami penyiksaan, tawanan yang tidak boleh dilukai. Tetapi kini bisa terjadi apa yang terjadi pada ke-6 tawanan yang ditemukan IDF di Rafah. Hirsch, Almog, Andre, Ori, Karmel, dan Eden ditemukan tewas di saat IDF sudah berhasil menemukan lokasi mereka dan siap untuk menyelamatkan mereka. Kini Hamas tidak lagi menerapkan aturan penyanderaan yang ada dalam hukum perang. Nah, kita bisa tahu Hamas memang bukan negara, Bapak Ibu. Hamas adalah kelompok teror. Sehingga ketika kelompok teror melakukan terorisme di negara mana saja, maka tentara atau polisi atau satuan anti terorisme akan memburu kelompok teror tersebut. Ini terjadi di Indonesia. Indonesia punya Densus 88 yang akan memburu setiap terorisme. Setiap kelompok teror itu harus tidak ada lagi. Namun apa yang terjadi dengan Hamas? Mereka tetap ada. Bahkan mereka diperlakukan secara terhormat. Bukankah dengan mengajak mereka berunding di meja kesepakatan, maka mereka dalam hal ini Israel, Mesir, Qatar, Amerika menempatkan Hamas secara terhormat. Padahal mereka sama sekali tidak terhormat. Mereka dengan sengaja membunuh para tawanan. Mereka dengan sengaja menawan warga sipil hingga 11 bulan lamanya. Hingga hari ini mereka masih tidak mau membebaskan para sandera. Mengapa Hamas begitu berat untuk melepaskan para tawanan? Karena itulah kartu truf mereka.
Mereka tidak punya apa-apa lagi, Bapak Ibu semua. Mereka tidak punya kekuasaan lagi atas Gaza. Mereka sudah dipreteli, mereka tidak punya kuasa dan otoritas atas warga Gaza. Warga Gaza hari ini tinggal di daerah misal di Khan Yunis, lalu mereka diperintahkan untuk evakuasi oleh tentara Israel, pindah ke Deir Bala dan sebagainya. Nah, itu semua adalah instruksi atau kewenangan dari Israel, dalam hal ini dari IDF, bukan dari Hamas. Hamas itu malu. Hamas itu sudah tidak punya kuasa. Hamas kehilangan muka. Karena itulah mereka melakukan apa yang paling terburuk dalam terorisme. Mereka melakukan semuanya itu karena tidak kuat menanggung malu. Sehingga mereka ingin Israel yang menanggung malu. Saya perlu bicara hal ini karena saya melihat ada video yang mengatakan 6 sandera yang ditemukan di Rafah dibunuh oleh Israel. Tribun News, Serambi News menyatakan mereka dibunuh oleh Israel dalam serangan udara. Hello, kalau tawanan berada di terowongan dan kemudian terjadi serangan udara, kemungkinan besar tawanan akan selamat. Karena itulah Yahya Sinwar memilih berada di terowongan, bukan di atas tanah, karena ia ingin terlindung dari serangan udara Israel. Jelas sekali otopsi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Israel menunjukkan tawanan, ke-6 tawanan itu ditemukan tewas karena luka tembak dalam jarak dekat dan beberapa tempat di tubuh mereka. Ada yang di kepala dan ada di beberapa bagian tubuh yang lain. Apakah Israel, tentara Israel yang bersusah payah masuk ke Gaza untuk memulangkan para sandera, mau menghabisi para sandera dengan membunuh mereka? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi Bapak Ibu, pastikan Anda mengikuti informasi yang benar. Jangan mengikuti informasi berdasarkan media yang anti-Israel, media yang penuh kebencian terhadap Israel. Ujung-ujungnya adalah misinformasi, berita bohong yang tidak sesuai dengan fakta. Saat ini, Israel menghadapi posisi dilematis. Mereka harus membebaskan para sandera. Tetapi operasi penyelamatan sandera ini kemungkinan akan berakhir seperti yang terjadi pada ke-6 tawanan yang ditemukan tewas di Rafah. Israel sayangnya tidak berhadapan dengan negara, tetapi dengan kelompok teror yang tidak punya aturan, yang tidak manusiawi, dan yang melakukan semuanya hanya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri, bukan untuk warga Gaza. Karena itu Bapak Ibu, terus doakan Israel, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Tuhan pasti berikan satu perkara besar sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang melihat Tuhan tetap beserta dengan bangsa Israel. Dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.